everyone, saya Gita Pratiwi Krisananta. Saya berasal dari kelas 9 Ruang 1 dan saya bersekolah di SMP Negeri 1 Sampit. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep listrik statis dan efek listrik statis. Static electricity refers to electrical, even that occur due interaction between electric charges. Static electric is electricity in a stationary or static state. So, there are also examples of static effect. Langkah yang pertama, siapkan 1 botol plastik, 1 lembar kertas, dan beberapa lembar tisu. Lalu, potong tisu menjadi potong-potongan kecil. Setelah itu, ambillah botol plastik dan kertas, lalu gosokkan hingga beberapa menit. Setelah semasa panas, dekatkan pada botol plastik dan lihat apa yang akan terjadi. Dia akan menempel pada botol plastik jika botol plastik telah terasa panas. Setelah ini, akan ada materi yang lebih menyenangkan dari praktek ini. Apakah kalian penasaran praktek itu apa? Yuk simak video ini sampai habis. Let's start it! Saya, Syafa Cahyana Ramadhani, akan memaparkan materi mengenai muatan listrik atau interaksi tolak-menolak. There are 2 types of electric charge, which is positive and negative. Muatan listrik positif disebut proton dan disimbolkan dengan tanda positif. Sedangkan muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Muatan benda yang sejenis akan tolak-menolak, dan sebaliknya, muatan benda yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Natural object has the same number of proton as electron. Suatu benda dapat berubah muatan menjadi positif atau negatif dengan cara melepaskan atau menangkap elektron. Hal ini terjadi karena elektron dapat bergerak bebas di dalam atom. Benda yang menangkap banyak elektron akan bermuatan negatif karena benda tersebut kelebihan elektron, dan benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif karena jumlah elektron berkurang. Pemberian muatan pada benda dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menggosokkan suatu benda dengan benda yang lain. Hal ini dapat dilakukan menggunakan sedotan dan selembar kertas yang tidak digunakan. Bahan yang diperlukan yaitu 2 buah sedotan, selembar kertas, dan 1 botol plastik yang telah diisi air. Langkah-langkah yang diperlukan: pertama, gosokkan 2 buah sedotan dengan plastik. Kemudian, letakkan salah satu sedotan dan dekatkan dengan sedotan yang lain. You can see what interaction occur. So, if two objects are rolled together, electron will move from one object to other object. Wah, gimana nih materinya? Setelah ini, kita akan memasuki materi yang jauh lebih menyenangkan. That will be present by myself. Saya, Putri Jalila Nazaret Buto, akan menerangkan tentang hukum Coulomb. 2 buah muatan which are close to each other akan mengalami interaksi, which is interaksi antar 2 buah muatan listrik, which can be gaya tarik-menarik if not similar dan tolak-menolak if similar. The point is, this incident caused by hukum Coulomb. Berikut merupakan persamaan gaya Coulomb, F sama dengan H-1-Q2 per R kuadrat. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi ini, mari kita melihat penyelesaian soal berikut. 2 buah muatan Q1 dan Q2 terpisah pada jarak 300 cm. Muatan Q1 sama dengan 5 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan 4 mikrocoulomb. Berapa besar gaya Coulomb yang dialami 2 muatan tersebut? Diketahui, Q1 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6, Q2 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6. R sama dengan 3 meter, K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Cara penyelesaiannya adalah memasukkan angka-angka pada rumus yang saya berikan sebelumnya. F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 dikali 4 dikali 10 pangkat min 6 per 3 kuadrat. F sama dengan 9 karena ada angka yang sama bisa kita coret. 5 dikali 4 sama dengan 20 dan 10 pangkat 9 ditambah min 12 sama dengan 10 pangkat min 3. 20 dikali 10 pangkat min 3. Karena ada 0 di 20, kita bisa mencoretnya dimasukkan ke pangkat di 10 min 3.
Hasil akhirnya adalah F sama dengan 2 dikali 10 min 2 newton. Guys, teman saya telah menjelaskan how to solve this question. Setelah ini, teman saya lain akan menjelaskan pertanyaan yang lebih rinci. Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Akan dibawakan oleh saya, Rangga Huda, mengenai medan listrik. The area that still affected by electrical properties is called medan listrik. The electrical properties bisa ditunjukkan dengan adanya garis gaya. The direction of the line of force akan menunjukkan jenis muatan yang ada pada suatu benda. Arah-arah garis gaya ini biasanya ditunjukkan dengan panah. The strength of an electric field ditentukan oleh persamaan yang melibatkan gaya tolong dan jarak suatu benda yang bermuatan listrik. The formula for medan listrik yaitu kuat medan listrik sama dengan konstanta dikali muatan sumber dikali jarak muatan uji. Example, medan listrik yang dirasakan oleh muatan A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Nah, diketahui E sama dengan 80 Newton per coulomb, L sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Maka, menggunakan rumus yang tadi, 80 sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 9 dikali Q per 9 dikali 10 pangkat 4, maka 9-nya dicoret kata sama dan disederhanakan. Maka hasilnya yaitu 80 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 13 dikali Q. Nah, hasilnya yaitu Q sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 12 coulomb. Gimana nih materinya? Seru kan? Setelah ini akan ada materi baru loh. After this, my friend will tell you about the next material. Right now, I'm going to tell you the material about potential difference and electrical charge. With me, Jonathan is Montobi, and you can call me Joe. So earlier, my friend has explained to you the material about electrical charge. If you all want to know more about electrical charge, you need to learn about electrical potential. The example of electrical potential is when lightning happens. When lightning happens, charge move from cloud to cloud or cloud to earth. The charge can move due to an electrical potential. Rumus pertama beda potensial listrik adalah beda potensial listrik volt sama dengan energi listrik joule dibagi dengan muatan listrik volt. Contoh soal adalah jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 coulomb. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung-ujung rangkaian listrik adalah 45 joule, berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Jadi diketahui W sama dengan 45 joule dan Q sama dengan 15 coulomb. Dan ditanya adalah voltnya. Jawab, V sama dengan W per Q, V sama dengan 45 dibagi 15, dan V sama dengan 3. Yang berarti, beda potensial listriknya adalah 3 volt. Wah, gimana nih menurut kalian? Materi ini seru atau enggak? Masih penasaran kan materi selanjutnya apa? Yuk simak video ini hingga habis. Saya Angelina Evista akan menyampaikan kelistrikan pada sel saraf. The process of impulse flow in nerve cells involves change in electrical voltage called action potential. Saat impuls menyebabkan depolarisasi membran, saluran natrium terbuka, mengizinkan Na+ masuk ke dalam sel. Setelah mencapai ambang batas, saluran natrium menutup dan saluran kalium terbuka, menyebabkan K+ keluar dari sel. Hal ini menyebabkan repolarisasi membran dan kembali ke potensial istirahat. Impuls kemudian merambat melalui akson, melompat dari satu nodus transfer ke nodus berikutnya. Di sinapsis, potensial aksi dapat disalurkan melalui sambungan potensial listrik atau kimiawi, di mana neurotransmitter dilepaskan untuk memicu perubahan dalam neuron pasca sinapsis. Gimana nih setelah menonton materi dari awal dan dipahami hingga saat ini? Setelah ini kita akan memasuki materi yang mungkin kalian juga belum banyak yang paham loh. Gimana? Yuk kita tonton video berikutnya. Saya Wildan akan membahas tentang materi konsep perpindahan muatan listrik. The transfer of electric charge is caused by a difference in electric potential. Arah aliran arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, agar untuk
memantapkan pemahaman kalian tentang beda potensial listrik, mari kita jawab dari berbagai pertanyaan berikut. Tentukan arah aliran arus listrik dan elektron pada dua benda bermuatan listrik. Nomor 1 adalah A adalah potensial rendah dan B adalah potensial tinggi. Kenapa? Karena A semakin banyak di kutub negatif, maka semakin rendah potensialnya. Maka jawaban dari nomor 1 adalah aliran elektron karena dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nomor 2, A adalah potensial tinggi dan B adalah potensial rendah. Kenapa? Karena di A semakin banyak kutub positif, semakin tinggi potensialnya. Maka jawaban dari nomor 2 adalah aliran arus listrik karena dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nomor 3, A merupakan kutub positif dan B merupakan kutub negatif. Maka dapat kita katakan bahwa A merupakan potensial tinggi dan B sebaliknya. Maka jawabannya adalah aliran arus listrik. Nomor 4, A merupakan kutub negatif dan B sebaliknya. Maka dapat kita katakan bahwa A adalah potensial rendah dan B sebaliknya. Maka jawabannya adalah aliran elektron. Do you know guys, that are some animals that has electricity in their body? Penasaran? Yuk simak video ini hingga habis. Bersama saya, Olivia Steningrum, saya ingin memberikan beberapa contoh hewan listrik yang mungkin belum banyak teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu ikan hiu kepala martil. Ikan hiu kepala martil memiliki banyak sel penerima listrik atau elektroreseptor pada tubuhnya. Elektroreseptor tersebut digunakan oleh ikan hiu kepala martil untuk mendeteksi mangsanya. And last there is Echidna sp. Echidna sp has a spiny body and an elongated snout. This snout functions as a mouth and nose which has electroreceptor, so is able to send electrical signals. The electrical signal produced by the snout helps Echidna sp in finding prey. Oh my god, I can't believe this meeting has ended so quickly. And that's all the material we can explain, and hopefully it can be useful. Thank you for your attention and watching this video until the end. Bye bye! I just want me to find it, 'cause I'm not done.